hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah bila diisi dengan amal soleh kecuali beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Faqalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, apakah ia mengalahkan jihad di jalan Allah? Faqala, dijawab oleh Rasul, wala jihadu fisabilillah, bahkan mengalahkan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisai'in, kecuali kata Rasul, ada seseorang keluar dia dari rumahnya membawa dirinya dan hartanya berperang lalu tidak pulang, wafat di medan juang, kalau itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau pulang bapak itu diberi kesempatan oleh Allah melakukan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka amalannya itu lebih dicintai ketimbang jihadnya. Orang berjihad itu tak sembarang. Orang berjihad itu orang pilihan. Kalau tidak berani membunuh, dibunuh. Awak membunuh tak tega, dibunuh takut. Jadi tipe-tipe awak ini tidak sanggup pergi berjihad. Tapi beramal semua awak bisa, dan ternyata amal awak itu lebih dicintai ketimbang jihad. Kapan itu? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di hadis yang lain, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla, tidak ada amal yang lebih tinggi kedudukannya. Tadi lebih dicintai, sekarang lebih tinggi kedudukannya. Wala a'zamu ajran min khairin, bahkan lebih banyak pahala yang bakalan kita dapatkan. Ya'maluhu, asal kau isi dengan amal soleh. Kapan? Min asril adha, 10 hari pertama di bulan adha. Apa amalan tersebut? Yang pertama sudah awak sampaikan, yaitu berkorbanlah. Sudah kita sampaikan, berkorban beserta dengan sunnah-sunnahnya. Lalu apa amalan yang kedua? Ini yang kita bicarakan. Hendaklah kita melaksanakan puasa 9 hari berturut-turut. Banyak tuh Pak Ustaz. Yang gitulah, 9 hari berturut-turut sejak 1 Zulhijjah. Sekarang 17 Zulqa'dah masih ada di situ. 13 hari lagi masuklah awak 1 Zulhijjah. Lebih kurang tanggal 28 Mei. Lingkarilah nanti di rumah, mulai tanggal itu awak beramal. Amalannya pertama kemarin berkorban. Walaupun berkorban dilakukan di hari nahar dan hari tasrik, kita posisikan pada yang pertama. Lalu yang kedua, inilah dia. Yang kedua, puasa awak 9 hari berturut-turut. Hadis dari Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ini istri Rasulullah, anak Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Hafsah yang menyaksikan, yasumu, dia membiasakan puasa dengan 3 jenis puasa ini. Artinya dilazimkan Rasul dan tidak beliau tinggalkan. Yang pertama adalah yasumu yaumal asyura, puasa hari Asyura. Puasa Asyura itu puasa kita tanggal 10 Muharram. Itu puasa Asyura namanya. Kata Rasul, siyamu yaumal Asyura, puasa hari Asyura, ahtasibu Allah yukafiru sanatalati qablahu, hapus dosa kita setahun yang lalu. Tapi itu masih lama Pak. Sekarang saja baru Zulqa'dah, Zulhijjah, baru Muharram. Yang kedua, inilah dia yang awak bicarakan, watis'an min Zulhijjah, 9 hari di bulan Zulhijjah. Nah, inilah dia. Yang ketiga, wa thalathata fi kulli syahri, 3 hari di dalam sebulan yang disebut dengan ayyamul bid. Yang awak sampaikan ini, wa tis'an min Zulhijjah, 9 hari di bulan Zulhijjah, hendaklah awak berpuasa besok, insyaallah. Kalau ingin merasakan hari raya Idul Adha lebih besar dari hari raya Idul Fitri, mulailah dengan perjuangan puasa 9 hari. Ibaratnya itu perjuangan, finishnya besok hari raya Idul Adha. Kenapa selama ini hari raya Idul Fitri nampaknya lebih sakral, lebih besar, lebih agung, lebih hebat? Karena awak mulai dengan perjuangan puasa. Coba tahun besok Bapak Ibu jangan puasa Ramadan. Ini jangan diputus videonya Pak. Langsung saja berhari raya Idul Fitri. Tidak enak. Awak enak berhari raya Idul Fitri itu karena sebulan awak puasa. Lalu awak beridul Fitri baru terasa sakral. Makanya kita pakai baju baru, pakaian baru, rumah dicat baru, kue serba baru semuanya.
Padahal sebenarnya masuk kursi baru, tupperware baru banyak nanti. Udah selesai ceramah awak dibuat. Ibu yang berbahagia, bapak yang kami muliakan, hari raya Idul Adha sebenarnya lebih agung dari hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha ini orang sedang menunaikan ibadah haji, ibadah-ibadah yang utama. Hari raya Idul Fitri tidak. Hari raya Idul Fitri haram berpuasa cuman sehari. Hari raya Idul Fitri hari rayanya cuman sehari. Hari raya Idul Adha hari rayanya 4 hari. Hari nahar 10 Zulhijjah, hari tasrik 3 hari. Haram berpuasa 4 hari. Hari nahar itu haram berpuasa. Hari tasrik haram juga berpuasa. Jadi serajin-rajinnya saya bapak ibu puasa, kalau hari raya ndak usah puasa oleh. Sok-sok namanya itu. Ndak usah puasa lagi. Haram hukumnya berpuasa itu. Takbir Idul Fitri sampai khatib naik mimbar. Takbir Idul Adha besok 1 Zulhijjah 13 hari lagi itu dah boleh awak bertakbir dah. Namanya takbir mutlak, dah boleh. Bergetar tiang-tiang pasar kota Madinah mendengar takbiran sahabat Umar ibnu Khattab. Buguyang pak, saking gagahnya. Bersaut-sautan. Boleh awak bertakbir sampai tanggal 13 besok. Antam nah bertakbir. Dan takbir muqayyad sejak orang wukuf di padang Arafah. Boleh awak bertakbir. Dari sisi itu saja hari raya Idul Adha lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Syaratnya satunya, ikutlah puasa 9 hari gitu. Cuman puasa ini berat. Dari sekian banyak puasa sunat, inilah yang paling banyak jumlahnya. Dari sekian banyaknya puasa, inilah yang paling berat. Kenapa demikian? Kalau puasa Ramadan enak Pak. Bapak puasa, ibu puasa, anak di rumah puasa. Pergi ke pasar sahil, orang di pasar puasa. Tempat kerja di kantor puasa. Besok bapak puasa. Usahakan orang di luar, istri di rumah belum tentu puasa. Dah jelas suami awak puasa, ibu masak yang enak-enak kesukaan suami. Dan makan bersama di depan suami sejengkal dari muka kami. Dihabiskan menjelang zuhur. Apa ndak naik tensi dibuatnya? Atau dah jelas istri puasa, apa cepat pulang. Lalu beli makanan kesukaan bini. Kalau si bininya suka rujak Madura, dibelinya, dimakannya. Besok paling banyak orang mentraktir awak. Banyak godaannya Pak. Tapi itulah perjuangannya. Puasalah besok insya Allah 9 hari. Terasalah nikmatnya. Ustadz puasa, karena Ustadz kok pandai menyampaikannya. Insya Allah lah Pak. Yang ketiga amalannya, korban puasa 9. Yang ketiga, hendaklah awak besok puasa Arafah. 2 ini saja kita sampai. Puasa Arafah kapan? Kalau bapak 1 sampai 8 tak sanggup, paling tidak hari ke-9-nya lah. Namanya puasa Arafah. Kenapa disebut Arafah? Saat itu orang wukuf di padang Arafah. Kata Rasul, tidak ada haji tanpa wukuf. Jadi seluruh orang menunaikan ibadah haji, mau sakit, mau apa, wajib wukuf. Walaupun harus diimpus. Cie-cie nape hapa ternyata. Wajib wukuf di padang. Tidak ada haji tanpa wukuf. Hari itulah Allah turun ke langit dunia. Soal bagaimana Allah turun, tidak usah dipikirkan. Iko yang diangketnya. Bagaimana gaya Allah turun? Itu tidak kerojo awak. Aduh. Kerojo awak puaso. Sekarang orang kan banyak mendiskusikan kerja Allah. Di mana Allah. Tidak usah. Awak ini makhluk. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan yang diciptakan Allah, enggak pikirkan Tuhan itu lagi. Iya enggak? Nah, ibu pula Wak, antara diaras dengan enggak diaras. Cari ajalah duit sekolahkan anak elo-elo. Stres awak memikirkan indah-indah kerojo awak. Kaum muslimin yang berbahagia, puasa hari Arafah. Allah turun ke langit dunia, lalu berseru kepada para malaikat. Wahai para malaikat, saksikanlah kata Allah. Orang yang ikut wukuf di padang Arafah hari ini, seluruh dosa mereka sudah aku ampuni. Sekalipun mereka membawa dosa sebanyak titik hujan yang jatuh ke bumi. Sebanyak sebanyak pasir yang terhampar. Sebanyak titik hujan yang jatuh ke bumi. Terhitung enggak Pak? Hari ia kembali ke rumahnya seperti hari ia dilahirkan dari rahim ibunya. Tanpa noda, tanpa dosa.
Apa ndak beruntung orang pergi haji itu? Makanya wajar dia membayar sampai 50 juta. Wajar dia menunggu sampai 15 tahun. Ampunan total. Tapi Pak Ustadz, Pak Haji itu makin pulang makin menjadi-jadi. Ndak urusan awak. Awak kan banyak ngurus orang, Pak. Dosa awak sajalah dihitung-hitung. Diampuni total. Awak di sini dapat apa? Inilah di amalan yang ketiga. Puasa awak besok insya Allah sehari jadilah. Pahalanya Pak Ustadz, siyamu yaumal arafah, puasa di hari Arafah. Ahtasibu alallah yukafiru sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Hapuslah dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun puasa sehari, hapus dosa 2 tahun. Cuman memahami hadis, tengok pendapat ulama hadis. Menurut ulama hadis yang dimaksud dengan hapus dosa di sini tidak seluruh dosa, hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak masuk, harus taubatan nasuha. Dosa ibu melawan suami lalu mencekiknya sampai mati, tidak selesai puasa sehari. Yo tunggulah sebentar. Puasa melarikan duit infak musoji tidak selesai dong Pak. Puasa menyelewengkan duit penitia korban tidak selesai dong. Dosa yang mana? Yang kecil-kecil. Mana salah satu sumber dosa kecil yang tumpuk selama setahun di sini? Di mata, kata ulama. Maka hati-hati dengan mata nih Pak. Kayaknya awak tak berdosa. 4 dosa mata. 1, memandang orang dengan tajam. Calik buruk awak menengok orang, mata hitam masuk ke batang hidung. Apa tidak berdosa? Dosa. Yang kedua, memandang dengan meremehkan. Awak pandang seseorang pipi kanan naik ke atas secara spontan. Berdosa. Memandang dengan mengejek. Awak pandang seseorang bibir kanan lari ke samping berbelok ke bawah. Memandang dengan syahwat lewat anak gadis umur 71 mengecil mata awak. Nenek-nenek maksudnya. Lewat anak gadis umur 7 boleh. Apa tidak berdosa? Kalau setahun, la sagair ma'al istimror, kata Rasul. Tidak ada dosa kecil kalian kalau ditumpuk-tumpuk. Hapuslah dosa setahun yang lalu itu. Dan setahun yang akan datang itu jangan merasa bebas melakukan dosa. Apa kini tidak mau pantang-pantang membuat dosa oleh awak beda Pak Ustaz. Awaklah puasa Arafah insya Allah lah. Tidak begitu, tengok pendapat ulama. Yang dimaksud dengan dihapus dosa setahun yang akan datang, Allah pelihara diri awak supaya jangan terjerumus dengan dosa-dosa baru. Dibuat Allah musibah-musibah kecil sehingga awak terhindar dari musibah besar. Musibah kecil mana? Di dunia. Musibah besar kalau awak terjerumus dengan satu dosa. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin kita bisa melakukan 3 amalan ini. Masih ada 4 amalan lagi. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.